Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan sabar dan permasalahannya. Sekarang judul atau pembahasan yang rincinya berkaitan dengan ganjaran orang-orang yang sabar. Di sini saya tuliskan ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah sebetulnya Pak banyak. Pokoknya kalau menerangkan Al-Quran ya, semakin digali maka ilmu kita semakin dangkal. Semakin dangkal. Jadi ketika kita mengetahui apa yang ada di dalam Al-Quran, maka pengetahuan ini akan sadar betapa kurangnya ilmu kita, begitu. Dan mempelajari Al-Quran itu semakin kita menggali maka akan semakin luas, begitu. Jadi tidak ada orang yang mampu membereskan untuk memahami Al-Quran, begitu Pak. Jadi kalau ditanya perlu berapa umur untuk memahami Al-Quran, maka umur yang kita miliki itu tidak akan cukup. Ya, makanya bahasanya begini, diajar Quran mah moal beres. Anu beresnya eta anu diajarna. Nah, itu. Ya. Iya, habis umur kita gitu, Pak. Karena itu hadirin sekalian, kalau kita mau mempertanyakan kepada diri kita masing-masing begitu ya. Dari 100 seberapa surat? 114 surat berapa ayat yang kita pahami, begitu Pak? Kalau mau dikasih ciri atau di garisan Pak, ayat-ayat manakah yang sudah kita pahami? Apakah ayat-ayat yang sudah kita pahami ini sesuai tidak dengan umur yang Allah berikan pada saat ini? Sesuai tidak Pak? Bu? Pemahaman tentang ayat ini kemudian bandingkan dengan umur yang kita miliki, apakah sudah sesuai atau tidak? Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan ganjaran orang-orang yang sabar ini sangat banyak. Hanya kan waktu kita terbatas. Makanya saya cantumkan 4 saja, dan ini kita akan bahas satu persatu. Tidak ada amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala bebankan kepada kita kecuali padanya pasti ada pahalaan, gitu Pak. Ada pahala, ada ganjaran. Tidak akan mungkin sesuatu yang dibebankan kepada manusia itu tanpa ada pahalanya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, jangan dipertanyakan tentang pahala. Ya Allah, apakah saya melakukan pekerjaan ini ada pahalanya? Tidak usah ditanyakan seperti itu. Ini yang disebut dengan bekerja, Pak. Bekerja sama dengan Allah. Jadi bekerja sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah tidak usah dipertanyakan lagi berkaitan dengan pahala.
Tapi kalau bekerja sama dengan manusia, Pak, jangan dulu bekerja sama sebelum jelas. Jelas apanya? Nah, jelas upahnya, jelas ganjarannya. Begitu, Pak, bekerja sama dengan manusia itu. Tapi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak usah dipertanyakan berkaitan dengan al-ujratu, berkaitan dengan pahala itu. Makanya hadirin sekalian, seandainya kalau diumpamakan kita seorang karyawan, kan itu setiap bulan ada yang disebut dengan gaji, ya? Ada yang disebut dengan gaji. Nah, Pak, bekerja sama dengan manusia mah biasanya gitu. Adil tidak? Aduh, adil tidak. Itu tidak akan adil-adil. Terkadang bekerja sama, bekerjanya lama tapi upahnya sedikit, atau sebaliknya bekerjanya hanya sedikit tapi pahalanya gajinya wah banyak. Makanya manusia mah suka apa ya, suka menilai orang lain gitu, Pak. Tuh yang enak mah tuh orang yang di kantor pakai dasi gitu ya, baju rapi gitu kan, pakai ini gaji agung gitu tuh. Kata orang yang kantoran, tuh yang enak itu adalah petani. Itu petani mah tidak usah memikirkan seperti halnya orang yang di kantoran gitu ya. Dia makan di sawah saja gitu, aduh nikmatnya Masya Allah. Kalau orang yang di kantoran kayaknya beda gitu. Kata orang yang di petani, tuh yang enak itu adalah guru. Terus gitu, Pak, manusia tidak akan pernah beres ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beda. Kalau pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, nah, itu pasti akan seadil-adilnya. Bagaimana keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala itu, Pak, berkaitan dengan pahala? Siapa yang melakukan kebaikan, yang pertama Allah akan lipat gandakan jadi 10, Pak. Itu mah pasti. Jadi kebaikan, satu kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Selain daripada itu, Allah akan berhak melipat gandakan sekehendak Allah begitu. Tetapi berkaitan dengan dosa, Pak, maka Allah akan membalas seukuran dosa itu. Nah, itu keadilan Allah itu. Jadi bekerja sama dengan Allah, bekerja dengan Allah mah ya, melakukan kebaikan akan dilipat gandakan, melakukan kesalahan maka akan dibalas seukuran dosa itu. Dan ya, kalau bekerja sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan ada istilah di PHK. Apa ya di PHK itu? Dipecat. Tidak pernah Allah ya dikisahkan bahwa Allah bangkrut gitu ya. Tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala itu bangkrut. Allah dalam Qurannya menyatakan wallahu ghaniyyun, Allah maha kaya. Tapi kalau bekerja sama dengan manusia, bisa jadi sewaktu-waktu dipecat dengan berbagai macam alasan. Tapi dengan Allah tidak. Paling kalau bekerja sama dengan Allah, tidak akan mungkin Allah yang memecat, tapi dirinya sendiri yang ingin dipecat, begitu, Pak. Karena ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu ketika kita melakukan kesalahan, nah itu, Pak, bagi Allah sangat terbuka untuk menerima taubat, begitu. Terus saja, kecuali kalau manusia bosan. Nah, berarti kalau manusia bosan, nah berarti dia telah memecat sendiri. Nah, kalau dengan Allah tidak akan mungkin Allah memecatnya. Ya. Baik, selanjutnya hadirin sekalian. Nanti berkaitan dengan pahala, berkaitan dengan ganjaran, Pak. Bahwa ada ungkapan seperti ini, al-ujratu biqadril masyaqqati. Pahala itu seukuran dengan kesulitan. Jadi ganjaran itu, Pak, akan seukuran dengan kesulitan yang kita alami ketika melakukan satu pekerjaan. Makanya di antara kita, Pak, ini
yang datang ke masjid ini, maka saya yakin akan berbeda pahalanya. Bisa dilihat satu, barangkali dari segi jarak rumah, ya. Bisa dari segi alat yang menyampaikan kepada kita pada saat ini, apakah dengan jalan kaki, apakah dengan naik sepeda, naik motor, itu akan berbeda apanya? Pahalanya. Demikian pula dari segi apa? Dari segi umur, Pak. Dari segi umur. Yang sudah muda, Bapak tahu yang sudah muda? Iya, tuh tua. Yang sudah muda itu mudanya sudah. Itu berbeda nilainya dengan anak muda. Oh, ya gede anak muda aja, Pak. Jadi anak muda itu, seorang pemuda itu kalau ke masjid, waduh pahalanya besar. Sebagaimana hadis mengatakan bahwa ada 7 orang yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak ada perlindungan pada saat itu kecuali lindungan Allah. Yang pertama adalah imam yang adil. Nah, di antara yang 7 itu imam yang adil, kemudian pemuda syabun nasya'a fi ibadati rabbi, adalah seorang pemuda yang semangat tumbuh dalam beribadahnya. Biasanya Pak, kalau orang semangat tumbuh beribadah waktu muda atau waktu sudah muda? Tuh sudah muda, begitu kan? Ya, ya mudanya sudah. Biasanya anak muda mah haroream, malas, bermalas-malasan. Kari-kari, aduh kari-kari ya. Ya, di waktu dia muda, senantiasa banyak orang di masa itu tidak memanfaatkan dengan benar, dia memanfaatkan dengan benar. Bahasanya begini ya barangkali. Jadi kalau anak muda untuk bermain itu kuat tenaganya. Tapi kalau anak tua, orang tua kalau bermain sudah tidak ada tenaganya. Makanya kata bapak teh, geus kolot kieu mah geus we ka masjid kitu bahasa teh. Tapi bapak ka masjid teh nya, bapak ka masjid teh bukan gara-gara tidak mau bermain. Karena tenaga untuk bermain sudah tidak ada. Nah, kalau anak muda mah sebaliknya. Tenaga untuk bermain banyak, tapi tidak ada yang lebih baik, yaitu masuk ke masjid. Makanya pahalanya besar. Jadi nanti dilihat dari segi apa? Ya segi tadi Pak. Pokoknya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui kesulitan-kesulitan yang kita miliki. Nah, seperti halnya kita datang ke sini ya, ada yang di rumahnya banyak kesulitan yang ya bisa ditinggalkan atau tidak, atau ada orang tipe ke masjid ya, saya mah sudah beres gitunya, terus plong lah masalah duniawi makanya saya ke masjid saja. Ada orang yang aduh ya tipe pukat gitu tak masalah duniawi jeung ke masjid, tapi ke masjid nah itu akan berbeda nilainya, hadirin sekali. Nah, di sini Pak yang akan saya sampaikan ganjaran orang-orang yang sabar. Yang pertama adalah maka balasan dari Allah tidak terhitung bagi orang-orang yang sabar. Jadi pahala Allah dari Allah, pahalanya untuk orang yang sabar tidak terbatas. Kalau amal-amal yang lain Pak, amal-amal yang lain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suka disebutkan pahala-pahalanya. Disebutkan saja itu sudah sangat besar. Contoh saja 2 rakaat sebelum subuh, rakaat al-fajri, 2 rakaat sebelum subuh, khairum minad dunya wa fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kira-kira kalau dunia dan seisinya kita genggam, aduh Pak, sudahlah sebutannya bukan miliarder. Kumaha atunya? Ya, miliar. Saking banyak Pak, itu disebutkan pahalanya. Demikian pula berkaitan dengan sodako. Siapa yang bersodakoh dalam Quran kan akan dilipat
gandakan menjadi 100. Setelah 100 dikali 7. Itu tepat disebutkan. Kemudian berkaitan sholat wajib Pak, apa pahalanya Pak? Maka setiap kali sholat kita akan menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi berkaitan dengan orang yang sabar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menentukan, tidak membatasi, dan tidak menentukan berkaitan dengan pahala. Kenapa? Karena berkaitan dengan sabar adalah pekerjaan-pekerjaan yang amat berat, sabar itu. Ya? Makanya kenapa ya sabar itu sulit? Karena pahalanya pun besar gitu. Makanya saya tadi seukuran al-ujratu biqadril masyaqqah, pahala akan sesuai dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi, hadirin sekalian. Seperti apa? Yang seperti yang kemarin saya jelaskan, sabar dari perintah Allah. Sabar daripada perintah Allah harus melakukan, harus istiqomah. Padahal kalau melihat hawa nafsu berkaitan dengan perintah Allah, tidak suka, bermalas-malasan, harus dilawan, berat. Sabar daripada perkara larangan Allah, menurut hawa nafsu ingin dilakukan, tapi menurut agama harus dijauhi, berat. Sabar dari perkara-perkara yang tidak disukai, ketentuan yang tidak disukai. Kalau mengikuti hawa nafsu aral, senantiasa ingin menyalahkan orang lain. Tapi berkaitan dengan sabar, berat untuk melawan itu semua. Menerimakan husnudzon kepada Allah. Sabar daripada perkara-perkara yang dicintai. Keinginan ini ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, waduh, kita mah inginnya tepatnya takabur, ingin diperlihatkan, lupa kepada Allah, ingin seperti itu. Kebahagiaan apa fitrah daripada manusia itu. Tetapi Allah menyarankan untuk bersabar, berat begitu. Makanya hadirin sekalian, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala bagi orang-orang yang sabar. Ingat Pak, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Bahasanya bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Sakumaha? Tidak tahu hadirin sekalian. Karena itu memang di dunia ini ya itu Pak, sabar yang mesti kita pegang, yang mesti kita miliki. Tentu saja sabar yang memiliki makna yang besar, makna yang sebenarnya begitu. Memiliki kekuatan daripada makna itu. Yang disebut dengan sabar bukan diam, bukan cicing ya banyak, tapi sabar adalah mendahulukan dorongan agama daripada dorongan hawa nafsu. Nah itu Pak barangkali yang pertama, bahwa ganjaran orang yang sabar itu ganjarannya tidak terbatas. Insyaallah nanti innallaha ma'as sabirin. Apa yang disebut dengan innallaha ma'as sabirin? Nah ini innallaha ma'as sabirin ini sudah jadi dalam pikiran kita sudah hafal. Jadi nanti kalau ada orang yang sabar langsung ayam keluar dalil etatnya innallaha ma'as sabirin. Tapi saya tidak tahu itu orang yang mengatakan itu paham atau tidak gitu. Dan nanti insyaallah ya di hari esok kita akan bahas lagi, insyaallah. Demikian barangkali, mudah-mudahan besar manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini pertama jawaban direkam ayah mungkin boleh di awalnya ayah ini linknya ke dokumentasi biasa di YouTube Yusuf. Jadi di kafir program YouTube kafir kurang sabar kurang ingin tapi Yusuf tapi mau dijelasin pasar baru karena Yusuf udah kamu buat pasar baru kamu buat pasar baru
yang udah kamu kan bakal baru. Oh, tahu gitu.